Kita lebih respect sama orang yang mau belajar ilmu kita, nggak usah terlalu cerdas, gitu lah. Tapi beradab, menghargai, gitu lah. Hormat, duduknya benar, fokus, nyatet, gitu. Kalau mau nanya doain kita dulu. Oh, kita transfer ilmu kita. Itu sangat logis hadirin. Ya kan memang konsep agama kita nggak mungkin bertentangan dengan logika, nggak mungkin. Nggak mungkin bertentangan dengan akal sehat. Makanya jangan anggap remeh ini. Kita harus muliakan. Kita harus muliakan. Nah, salah satu bentuk memuliakan ilmu adalah dengan beradab dengan ilmu, gitu aja. Harus beradab. Nggak boleh suka-suka. Kalau nggak akan berhasil. Nah, disinilah peran dari kitab-kitab ulama seperti ini. Makanya ini dibahas di awal. Sebelum ulama kita menjelaskan berbagai macam bab-bab ilmu, dia harus ngerti dulu cara nyikapin setiap bab. Dan di antara adab yang sedang kita pelajari adalah dia tidak boleh punya jiwa ambisius terhadap duniawi semata. Tapi dia harus punya sifat ambisius terhadap akhirat dan totalitas terhadap dunianya sebagai jembatan menuju akhirat. Sebagaimana Umar bin Abdul Aziz menyampaikan, inna li nafsan tawaqah. Sesungguhnya saya punya jiwa yang sangat ambisius. Ambisius meraih surga Allah Subhanahu wa taala. Ambisius dalam mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Ambisius dalam memaksimalkan potensi yang Allah berikan kepada diri kita. Karena kita akan ditanya tentang potensi yang Allah kasih. Tsumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Dan pada hari kiamat nanti kalian akan ditanya tentang Allah, tentang nikmat yang Allah berikan kepada kalian. Kalau potensi kita 80%, tapi ketika kita hidup kita hanya menggunakan 50% dari 80% itu ditanya semua 30% kemana mas? Gitu. Ngapain aja di dunia? Kok 30%-nya belum digunain? Di jalan-jalan kebajikan dan jalan-jalan kebaikan. Gimana, apa jawaban kita kalau begitu? Nah ini hal penting. Nah begitu juga, kita nggak akan dapat ilmu yang bermanfaat kecuali kita totalitas. Kita nggak akan dapat ilmu yang bermanfaat kecuali kita punya mental totalitas. Kita punya ulul himmah. Kita punya tekad yang tinggi. Cita-cita besar. Karena ilmu ini mewah. Kalau kita tidak punya jiwa yang besar dan tekad yang kuat, nggak akan bisa kita bertahan di dunia ilmu. Karena untuk istiqomah belajar, lalu mengamalkan, itu butuh kekuatan mental, butuh kekuatan mimpi dan cita-cita. Ulama mengatakan al-ilmu idza a'taita kullak a'taka ba'dah. Ulama kita punya prinsip, ilmu itu kalau Anda berikan seluruh diri Anda, dia hanya kasih sebagian dirinya. Jadi kalau kita curahkan seluruh kemampuan kita, dia hanya kasih sebagian dirinya saja. Dia nggak kasih semuanya. Saking mewahnya, saking mahalnya. Gitu. Lalu bagaimana ya orang yang setengah-setengah? Bagaimana dengan orang yang punya mental yang kerdil?
yang kalau ngerjain sesuatu ya selewat, sekilas. Nggak akan dapat ilmu, hadirin yang Allah muliakan. Nggak akan dapat ilmu. Makanya ulama tuh mewanti-wanti kita, hadirin sekalian. Jangan jadi orang yang setengah-setengah. Dan seringkali yang setengah-setengah itu lebih merusak daripada yang nol sama sekali. Itu dijelaskan oleh Imam Ahmad bin Abdul Halim dan para ulama-ulama yang lain.